Saya tadi lagi memperhatikan drama tadi. Eh, saya lagi menunggu satu sebenarnya. Anda tahu yang saya tunggu apa? Bukan. Itu kapan makannya? Karena tadi apa yang paling ayahnya ya. Ayah jadi ayah siapa? Nah itu bapak itu udah kelaparan loh ternyata ya. Ternyata loh, udah dari tadi pengen makan. Tapi kalau kita lihat-lihat ya di antara pemain itu ternyata suami-suaminya itu semuanya takut sama istri. Setuju? Bayangkan ya. Saya juga nggak tahu gimana caranya anak yang seperti ini kok bapaknya begitu gitu ya. Ya, beda. Oke, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari para Romo yang terkasih, hari ini kita mau merayakan Imlek. Sebenarnya sih nggak usah renungan tadi aja udah jelas. Imlek itu semua kembali ke keluarga. Kita mau kembali ke keluarga. Kita mau bersyukur bahwa di dalam hidup kita itu masih diberkati dan diberikan keluarga kita masing-masing. Amin. Nah hari ini kita mau merenungkan satu tema sebenarnya. Temanya itu adalah iman Katolik versus tradisi. Kok iman Katolik tradisi Katolik sih? Oh salah ini. Iman Katolik versus tradisi Imlek. Ya maaf salah tulis ya. Ya, jadi pertanyaan saya sebelum saya mulai, saudara-saudari. Anda semua merayakan Imlek kan? Ya, apa yang Anda lakukan ketika perayaan Imlek? Apa yang Anda lakukan ketika perayaan Imlek? Satu, yang paling banyak apa satu? Apa? Yang biasanya orang lama lakukan? Enggak jelas nih, oke. Siapa yang cari angpau? Tunjuk tangan. Jujur. Tunjuk tangan, jangan turun. Tunjuk tangan. Romo-romo nggak cari angpau? Suster nggak cari angpau? Enggak ya, kasihan deh. Oke, ya inilah coba yang cari angpau. Coba cari angpau. Nah ini. Nah inilah mata-mata orang yang mata duitan ya. Ya, saudara-saudari, ya Imlek itu tradisi kita, ya. Tapi apa yang kita lakukan sepanjang Imlek? Ada yang mungkin makan bersama dengan keluarga, benar ya? Ada yang mungkin pergi ke kuburan sebelum Imlek kan? Biasanya lalu berdoa. Ada yang bersih-bersih rumah, ada. Nah, yang paling penting adalah yang potong rambut ya. Potong rambut itu buang apa? Emang sial kalian. Kasihan deh. Nah, saudara-saudari, mari kita lihat gitu ya. Ketika Anda melakukan itu semua, sebenarnya kita ngerti gak sih? Kita paham gak sih apa yang kita lakukan? Coba saya mau tanya. Ketika Anda membersihkan rumah, siapa yang suka membersihkan rumah? Biasanya ini kalau sebelum Imlek, itu bersih-bersih rumah, semua dibersihin. Bahkan barang-barang dikeluarin semua, diganti baru semua, benar? Siapa yang bersih-bersih rumah? Biasanya ini orang-orang yang sudah lanjut usia. Siapa yang bersih-bersih rumah biasanya? Iya. Apa maknanya? Nah ini anak nomor 1. Apa maknanya Pak? Bapak tahu nggak sih artinya bersih-bersih rumah? Apa Pak? Menyambut apa Pak? Yang akan datang. Siapa yang datang? Berkat. Emang berkat kalau rumahnya nggak dibersihin, nggak datang? Oh kalau kotor berkatnya nggak datang? Yakin? Berarti kalau orang yang hidupnya kotor, berarti dia nggak dapat berkat? Oke, ketika Anda misalnya bagi-bagi angpau, Anda pasti bagi angpau semua nggak? Romo terima angpau? Romo terima. Waktu di gereja. Oh iya, suster terima angpau? Terima.
Kalau kalau kita nih, golongan kita nih ya, kalau lagi Imlek itu paling bahagia. Karena kita mengakui diri kita jomblo forever. Jomblo forever ya. Jadi ketika jomblo forever pasti dapat angpau gitu ya. Nah, ketika Anda bagi angpau, Anda tahu maknanya apa? Siapa yang suka bagi angpau? Apa maknanya? Bagi berkat. Oke, emang setiap hari Anda nggak bagi berkat? Oh bagi tapi nggak pakai angpau. Nah iya, jadi kalau mau yang menerima berkat silakan antri di sini setiap hari ya. Nggak pakai kertas angpau ya. Nah saudara-saudari, banyak hal yang kita lakukan seringkali di dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa Imlek. Kita melakukan tindakan-tindakan itu, pertanyaannya kita ngerti nggak sih yang kita lakukan? Apakah tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai nggak dengan iman Katolik? Sesuai nggak dengan ajaran Katolik di dalam gereja kita? Atau kita hanya mengikuti tradisi, oh zaman dulu begini, orang tua kami begini, lalu mengikut dari zaman apa ya, leluhur-leluhur kami, sudah kebiasaan, tapi nggak ngerti maknanya. Nah, maka hari ini kita mau mencoba melihat, sebenarnya apakah tradisi kita, kegiatan Imlek kita, yang kita rayakan, itu sebenarnya bertentangan atau tidak sih dengan ajaran iman Katolik. Saya menarik dengan judulnya ya, yang ngasih judul bukan saya ya, Bapak Ibu ya, yang ngasih judul ini panitia. Judulnya itu adalah Iman Katolik versus Tradisi Imlek. Memang pertanyaannya, apakah bertentangan iman Katolik dengan tradisi Imlek? Apakah orang yang merayakan Imlek, kemudian dia benar-benar bukan orang yang beriman? Apakah kalau Imlek itu kan biasanya ya, kalau saya dulu ya, masih ada emak dan engkong saya, ketika saya menjelang Imlek tuh biasa juga berdoa pakai hiyo, ya, pakai hiyo ke langit, lalu ada meja meja sembahyang begitu ya. Pertanyaannya itu tindakannya sah atau enggak sah secara iman Katolik? Sah atau enggak sah? Sah enggak Romo? Romo ngangguk-ngangguk aja nih. Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat apakah tindakan-tindakan kita itu sesuai enggak sih dengan ajaran iman Katolik atau bertentangan sebenarnya, ya. Nah, saudara-saudari, iman dan budaya Imlek sebenarnya pada awalnya itu kalau kita lihat bukan lawan, tetapi sebenarnya sahabat. Jangan pernah kita jadikan lawan. Jangan pernah kita mengatakan bahwa oh ini bertentangan nih sama ajaran gereja, oh ini nggak sesuai dengan hukum gereja, oh ini nggak sesuai dengan tradisi gereja Katolik. Jangan mengatakan begitu. Beda, karena beda. Iman Katolik dengan tradisi Imlek itu berbeda. Ya, tetapi mereka itu bukan lawannya, bukan yang harus dipertentangkan sebenarnya. Justru mereka sebagai seorang, atau bukan seorang, tapi bayangkan sebagai sahabat mereka bersama-sama. Gereja sejak awal tidak menolak budaya, tetapi justru iman hadir menerangi budaya itu. Gereja awalnya itu tidak pernah menolak budaya. Ya. Bahkan ketika Injil masuk, Anda tahu Injil kemana-mana ya. Paulus itu mewartakan Injil ke berbagai macam kota. Dan ke kota-kota itu dan negara-negara itu macam-macam. Ya ada Asia, ada di Eropa sana dan sebagainya. Dan berbagai macam budayanya juga. Injil itu bisa masuk ke sana. Bayangkan sampai sekarang Injil itu cuma satu kan. Dimanapun Injilnya sama. Kitab sucinya sama kita. Itu karena apa? Karena gereja itu tidak menghilangkan tradisi. Tetapi justru dia memurnikan dan menyempurnakan budaya tradisi sebenarnya. Jadi dia tidak menolak, tidak bertentangan. Maka budaya bukanlah saingan iman. Budaya adalah ladang tempat iman ditanam dan berbuah. Budaya itu adalah tempatnya sebenarnya. Justru kalau Anda melakukan tradisi Imlek, tradisi budaya Anda, ya harus membuka ruang juga iman itu hadir di situ. Maka mari kita lihat selanjutnya. Ya. Ada banyak nilai-nilai dalam Imlek.
yang sebenarnya sejalan dengan ajaran Kristiani. Misalnya apa? Saya kasih contoh. Satu, kebersamaan mempererat keluarga. Tadi, ya kan? Tadi nih di depan nih ada diskusi keluarga, ada anaknya seperti ini, ada yang takut, yang gak pulang lah dan sebagainya. Imlek itu kan tradisi mempererat keluarga. Dari manapun, itu ya orang datang semuanya mau bersilaturahmi, terus kemudian salam-salaman dan sebagainya. Dalam iman Katolik, keluarga disebut sebagai gereja. Keluarga itu gereja mini, gitu ya. Di mana di sana ada iman, kasih dan pengampunan yang pertama kali diajarkan dalam keluarga. Kalau Anda punya keluarga, Anda punya anak, pasti Anda mengajarkan iman kepada anak Anda. Benar? Anda mengajarkan kasih. Oh, kamu harus mengasihi, kamu harus berbagi, kamu harus baik sama dia. Bahkan mengampuni, udah ampuni. Ya, jangan berantem. Kita mengajarkan anak-anak kita. Maka keluarga itu menjadi tempat yang utama, tempat pertama. Gereja pertama, gereja mini. Ya. Nah, dalam keluarga penghormatan terhadap orang tua pun diutamakan di dalam keluarga. Jadi ajaran 10 perintah Allah yang keberapa? 8? Oh, Suster bilang 8, saya kaget. 4 ya. 10 perintah Allah juga mengajarkan gitu. Karena mulailah dari keluarga, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, jadi di dalam ajaran gereja pun, gereja sudah membangun sebuah keluarga mini di situ, yang di situ nilai-nilai Kristiani dibangun dan dimulai di dalam hidup setiap orang beriman. Dan di dalam Imlek sama, Imlek itu identik dengan pulang kampung tadi ya, pulang kampung, pulang ke rumah, makan bersama, dan keluarga itu adalah pusat perayaan, berkumpul, menghormati orang tua serta leluhur. Ini, jadi di dalam sebuah kumpul keluarga di dalam masa Imlek, ketika kita merayakan Imlek, yaitu maknanya itu, kita mau berkumpul, kita mau menghormati orang tua, biasanya begitu ya, kita datang kepada yang lebih tua, kita kumpul di sana, bahkan cara Kyonghi aja beda-beda ya, benar ya, antara yang tua sama sejajar, sama ketika yang lebih rendah ya, itu beda-beda, bayangkan. Kalau yang tua itu kan tinggi ya, tinggi. Yang sejajar ya sejajar sama kita, ya usia sejajar atau posisinya dan sebagainya. Tetapi itulah keluarga dalam Imlek. Dalam dunia Imlek, tradisi Imlek, keluarga itu sangat kental. Maka sebenarnya poinnya ketika kita merayakan Imlek, berarti ini perayaan keluarga. Gereja sama, dalam gereja Katolik sama, keluarga itu menjadi sebuah gereja mini yang mau dibangun terus. Bayangkan semua pelayan gereja, bahkan imam, suster lahir dari keluarga. Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa untuk membentuk mereka beranak cucu, membentuk keluarga. Maka sejalan sebenarnya. Tidak ada yang bertentangan. Coba Anda menemukan pertentangankah? Kalau kita mengatakan bahwa kalau Imlek tradisinya kumpul keluarga, apakah ini bertentangan dengan ajaran Katolik? Tidak. Karena sama-sama dua bagian ini mengajarkan hal yang sama. Menghormati orang tua, menghormati leluhur. Anda kan kalau berdoa, misalnya Anda datang ke kuburan pada masa-masa Imlek sampai cengbeng gitu ya. Kita menghormati leluhur kita, sama gereja Katolik juga sama. Menghormati dengan misa arwah. Kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, mengingat mereka dengan peringatan-peringatan arwah, sama. Maka prinsipnya sebenarnya tradisi Imlek khususnya bagian yang keluarga, ini tidak ada pertentangan, semua itu sejalan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa syukur atas berkat Tuhan. Imlek itu maka harusnya diawali dengan misa. Kemarin ada misa Imlek kan di sini kan? Kemarin katanya dipimpin Romo Vikjen gitu ya. Misa Imlek di sini. Tapi banyak orang juga yang tidak misa Imlek gitu kan. Nah, tapi bisa berdoa. Ya. Tetapi unsurnya adalah ketika Imlek harusnya bersyukur pertama kepada Tuhan. Ini ya. Di dalam iman Katolik,
di dalam iman Katolik, bahwa setiap berkat berasal dari Tuhan. Dan umat Katolik mengungkapkan syukur kepada Tuhan, misalnya dalam perayaan Ekaristi, dalam doa, dalam sakramen dan sebagainya. Itu iman Katolik. Karena kita semua sadar bahwa semua orang Katolik itu bersyukur pada Tuhan atas berkat dari Tuhan melalui Ekaristi. Maka Anda Ekaristi setiap minggu. Kalau Anda ke Ekaristi jangan cuma perayaan Imlek karena mau dapat angpau dari romonya, ya. Atau ketika Natal dan Paskah aja, ya. Tetapi setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap hari, karena apa ini? Mengucap syukur. Syukur itu dari Tuhan. Dan ketika kita merayakan Imlek, sama orang-orang Tionghoa juga mengucapkan syukur atas berkat dan rezeki selama setahun terakhir dan berharap kebaikan di tahun yang baru. Itu sudah pasti. Semua orang-orang Tionghoa itu pasti harapannya seperti itu. Semoga semakin makmur ke depan, semoga semakin jaya ke depan, semoga semakin baik, semakin sukses, semuanya. Ya, maka sebenarnya ketika rasa syukur itu, ungkapan syukur, itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Katolik. Semuanya sama. Lalu kemudian, harapan dan pembaharuan. Begini, ketika kita merayakan Imlek, Imlek itu menandai awal tahun baru dalam kalender lunar. Simbol awal yang baru dan harapan akan keberuntungan serta kehidupan lebih baik. Jadi kalau dalam tradisi Imlek, kalau kita belajar tradisi Imlek, itu masa-masa Imlek itu adalah masa-masa yang maju ke depan, masa-masa membuka kehidupan baru ke depan. Itu kan ada sesuatu harapan baru ke depan. Di dalam gereja juga sama sebenarnya. Gereja ketika dia merayakan ini, bukan hanya sekedar pergantian kalender, tetapi pertobatan hati membersihkan energi-energi yang negatif. Melalui apa? Melalui masa prapaskah, melalui pertobatan. Kalau Anda lihat itu, Imlek itu selalu mepet sama prapaskah, benar kan? Kalau Anda lihat ya, dari tahun ke tahun begitu, mepetlah sama prapaskah. Mungkin ada yang beda sehari, ada yang beda seminggu, ada yang mungkin jatuhnya pas hari hanya, itu pernah ya dulu ya. Imlek itu di hari Rabu Abu, pernah kan? Ya pernah itu ya. Sebenarnya mau mengingatkan kita untuk ini, bahwa kita itu harus menyongsong harapan dan ada pertobatan sebenarnya dalam diri kita. Imlek pun juga begitu, gereja pun juga begitu. Maka sebenarnya antara iman Katolik sama apa yang kita rayakan dalam Imlek itu tidak berbeda. Sebenarnya mirip, sama. Cuman gereja itu dirayakan dalam bentuk prapaskah, Rabu Abu, masa Advent begitu ya. Tapi kita merayakan dalam wajah Imlek. Ketika kita Imlek, kita berharap sesuatu yang baru, meninggalkan yang lama, benar kan? Anda kan nggak mau ya, di tahun yang baru ini, tahun ke depan semuanya, kan tadi kan ada yang potong rambut kan? Nggak mau kan semuanya sial? Ada yang mau sial? Nggak ada. Pasti semua maunya beruntung, semuanya sukses, lebih baik dari tahun lalu. Itu semua harapan Imlek begitu. Sama, maka meninggalkan yang masa lalu, meninggalkan yang di belakang, dan kita maju ke depan untuk sesuatu yang baru, sesuatu harapan baru, pembaharuan dalam hidup lagi, pembaharuan dalam pekerjaan kita dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu pasti sama setiap orang, berbagi berkat. Imlek itu kan identiknya sama angpau. Ini ada banyak angpau di sini nih. Saya nggak tahu ada isinya apa enggak itu ya. Tapi kalau saya pegang-pegang ada isinya ini. Ya. Nah, orang itu pasti mau berbagi berkat dengan angpau. Ya. Imlek itu khasnya itu. Semua orang akan berbagi. Ya. Saya juga sama. Kemarin walaupun saya belum sih. Saya tidak nikah gitu ya. Saya tidak nikah, kami tidak nikah itu ya. Romo juga kemarin kan bagi angpau ya di gereja ya. Iya, Romo bagi angpau. Padahal isinya berapa Romo? 5.000. 50.000. 500.000. 5.000 ya, 5.000 ya. Tapi uang Romo bukan. Uang Romo, uang bersama. Kemarin saya waktu Imlek, kan saya di kantor. Saya kan bekerja di dana pensiun KWI di kantor. Lalu kemudian tahulah karyawan-karyawan kantor saya itu tahu bahwa saya merayakan Imlek. Pagi-pagi sesudah saya datang ke kantor, kurang ajarnya mereka langsung masuk ke kantor saya, langsung kayak apa ya, Pak,
peragaan seperti itu barongsai itu loh. Masuk, deng, 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 gitu. Terus ngucapin kyonghi gitu semua. Udah, terus habis itu apa? Nggak mau keluar mereka. Kurang ajar ya itu ya. Nggak mau keluar dari ruangan, mereka nunggu, ngapain saya tanya. Ya nunggu angpau. Akhirnya saya nyiapin angpau, saya nyiapin angpau, saya bagi-bagi mereka angpau gitu ya. Ya dari uang saya, artinya saya mau berbagi berkat gitu ya buat mereka. Biar mereka senang, happy, walaupun cuma sedikit lah, nggak besar-besar banget lah. Ya yang pasti lebih besar dari sini lah, dari gereja Andreas lah. Malu sih gereja Andreas, masa 5.000 doang ya. Ya, jadi intinya adalah berbagi berkat itu kan nih melambangkan apa? Simbol berbagi rezeki, doa yang baik, benar? Iya, ketika kita mau berbagi rezeki buat orang lain, walaupun cuma sedikit jumlahnya. Saya nggak tahu ini benar apa tidak, itu Anda juga mungkin tahu itu ya. Apakah uang ampau itu Anda simpan sampai tahun depan? Ada yang iya, ada yang enggak. Tergantung jumlah ya. Kalau jumlahnya gede, ya ngapain disimpan ya. Simpan di tempat lain ya. Nah, ada yang disimpan kan, saya mengatakan kepada karyawan-karyawan saya, simpanlah itu, angpau itu, jangan dibuka sampai tahun depan. Biar berbunga, ya, biar berkat, amin kan? Iya, maka sebenarnya itu simbol doa, simbol harapan baru, simbol untuk berbagi berkat kesuksesan ke depannya. Nah itu, simbol berbagi rezeki, angpau itu. Nah di gereja sama, di iman Katolik itu tidak berbeda. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada pertentangan antara mau bagi angpau di Imlek atau di dalam gereja Katolik sendiri. Nggak ada. Karena gereja Katolik pun sama, berbagi berkat, kasih kepada sesama, menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Kan banyak ya, kita bagi-bagi kan biasanya ada ya. Bagi sembako dalam bentuk natura, atau berbagi uang, lalu ngasih uang buat siapa itu sama. Jadi sebenarnya cuma wujudnya aja berbeda, momennya berbeda. Tidak ada yang bisa dipertentangkan. Tidak ada yang mengatakan, oh ini bagi angpau ini gak cocok nih sama tradisi iman Katolik. Enggak. Orang Katolik aja kita bagi-bagi berkat kok. Apa salahnya ketika kita Imlek, dalam momen Imlek, wujudnya berbeda, dalam bentuk angpau itu kita berbagi berkat. Ya. Nah itu hanya contoh ya, bahwa kita mau diajak untuk itu. Lalu kemudian, nah ada doa dan tradisi, kita berdoa Imlek. Ada yang ke kuburan, ada yang ke kolumbarium, ada yang doa di gereja, ada yang malam Imlek sembayang di rumah, pasang meja, doa dan sebagainya, kadang-kadang begitu. Nah, tradisi Imlek itu ada doa penghormatan kepada leluhur masing-masing keluarga. Ada yang keluarga-keluarga lain dan sebagainya. Tetapi Katolik pun sama, menghargai, menghormati tradisi leluhur bagi orang-orang yang meninggal. Sama, doa dan tradisi itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau ditanya, apakah tradisi Imlek itu bertentangan sama iman gereja Katolik? Enggak, sebenarnya enggak bertentangan. Bahwa banyak nilai-nilai yang sejalan dengan gereja Katolik. Dengan sejalan dengan apa yang kita jalani selama menjadi orang-orang Katolik. Iman kita bersama. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sekarang memaknai Imlek dalam terang Tuhan. Ya, kita kan sekarang orang Katolik semua ya. Sekarang pertanyaannya gimana sih supaya Imlek yang kita rayakan itu bukan hanya sekedar perayaan doang. Anda merayakan di sini, Anda merayakan di gereja, misa di gereja setiap tahun. Bagaimana perayaan Imlek itu tidak hanya sekedar sebuah perayaan, tapi dimaknai dengan terang Tuhan sendiri. Saya mencoba membagikan ya. Begini, tanpa iman, tradisi Imlek itu menjadi rutinitas kosong. Setuju gak? Ya, kenapa? Karena kita cuma melakukan sesuatu tanpa kita sadari, tanpa kita yakini. Anda misalnya ya, Anda misa Imlek di gereja, bagi-bagi angpau di gereja. Tapi ketika Anda tidak yakini, Anda berbagi angpau, Anda berbagi berkat, maka percuma aja. Hanya sekedar seakan-akan rutinitas, ya udah saya harus keluarin angpau ketika Imlek. Ketika Anda juga sama, berbagi angpau dengan orang-orang saudara-saudari Anda, keluarga besar Anda, ketika Anda mengeluarkan itu,
Doanya apa? Yang menjadi masalah kan kadang-kadang begini ya. Ketika Anda mulai Imlek, ini Anda hitung-hitungan. Ya, saya nggak tahu Anda hitung-hitungan atau tidak ya. Hitung-hitungan nggak? Wah ini saya keluar segini, ntar saya dapat berapa ya? Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, bener kan? Iya, anak-anaknya masih kecil, terus dia harus keluarin buat keponakan-keponakannya nih. Waduh, anak saya dapat berapa ntar ya? Ntar ini kagak balik modal nih gitu ya, susah nih itu ya. Saya punya adik saya punya anak 2. Lalu kemudian dia ketika nyiapin angpau saya tanya nyiapin angpau berapa gitu kan. Ya segini dia bilang gitu kan. Terus biasanya dapat berapa? Ya nggak balik modal sih dia bilang gitu. Kacau juga tuh adik saya mas satu tuh. Biasanya orang hitung-hitungan gitu ya ketika ya seperti itu. Maka harus dimaknai dengan iman. Ketika kita berbagi angpau, berbagi berkat, itu ya berbagi berkat, ini berkat buat Anda, berkat buat Anda itu ya. Maka Anda harusnya sekarang merayakan Imlek harusnya Anda berbagi angpau hari ini. Ya enggak, benar enggak? Banyak anak-anak kecil itu ya yang berbagi berkat buat mereka gitu ya. Karena supaya apa? Supaya ada keberuntungan ke depannya. Nah, ini, dengan iman tradisi menjadi sarana pewartaan kasih Allah. Iman tidak menghancurkan budaya, tetapi menyucikan dan menyempurnakan. Selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan iman kepada Tuhan, selama tradisi tidak bertentangan dengan iman kepada Tuhan, umat boleh menghayatinya, boleh merayakan kebersamaan, berbagi syukur dan sebagainya, tapi tidak boleh melakukan praktik yang bertentangan dengan iman kepada Allah. Tidak boleh melakukan praktik yang bertentangan dengan iman kepada Allah. Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak praktik yang bertentangan dengan iman kita? Ada contohnya? Apa misalnya? Ya, minta berkat dari orang yang meninggal, begitu kan? Itu salah, oke. Tapi dilakukan. Ya. Tapi padahal ketika disuruh iya aja ya gitu ya. Nah itu salah satu memang contohnya itu berdoa dengan hiyo. Boleh nggak sih berdoa dengan hiyo di depan meja sembahyang? Di sini Anda masih ada yang melakukan lagi kira-kira? Ada yang masih melakukan? Ya, nggak usah malu-malu Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu salah satu contoh. Apakah itu salah? Ya kalau tradisi ya tradisi kita lakukan, tetapi berdoa, yang masalahnya berdoanya, iman. Maka tadi yang saya katakan di atas, tradisi itu jangan rutinitas, jangan hanya kosong, tetapi harus diisi dengan iman kita. Kalau kita berdoa dengan hiyo, ya 3 kali, ya itu kan tradisi. Tetapi cara berdoa kita isi iman kita ya dengan doa kepada Tuhan. Ya. Memang itu sebuah dilematis ya antara tindakan dengan dalam hati. Ya tindakan tradisi ya begitu, kalau nggak ngikutin tradisi kita diomelin sama orang-orang gitu ya, yang memang sekeluarga besar ya sudah, tetapi iman kita, yang penting iman kita. Apa yang kita lakukan itu harus diisi dengan iman, sebenarnya kuncinya itu. Apapun yang kita lakukan. Misalnya Anda ke kuburan nih, Anda ke kuburan itu biasa ya bersih-bersih kuburan, potong rumput itu kan, lalu kemudian bersihin semuanya itu ya. Nah, apakah itu juga menyalahi aturan? Enggak kan? Tindakannya itu ya, padahal Anda bisa melakukan itu setiap saat, seminggu sekali Anda bisa lakukan. Jadi tidak ada yang bertentangan, asalkan iman Anda. Ya, iman Anda yang sungguh-sungguh, iman Bapak Ibu yang sungguh-sungguh diisi oleh Tuhan sendiri. Ya. Tahun baru bukan hanya soal keberuntungan, tetapi soal kesetiaan. Bukan hanya tentang harapan duniawi, tetapi tentang pertumbuhan rohani. Tahun baru Imlek. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari merayakan Imlek, bukan hanya sekedar keberuntungan. Oh saya beruntung tahun depan, oh saya beruntung di tahun kuda api ini. Bukan hanya itu, tetapi soal kesetiaan Anda. Setia Anda untuk hidup berdoa sama Tuhan. Setia kepada iman Anda, yang penting itu. Jangan kemana-mana. Ya.
Lalu kemudian bukan hanya tentang harapan duniawi, tetapi tentang pertumbuhan rohani. Itu penting, pertumbuhan rohani hidup kita. Itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Ya. Nah, maka sebenarnya refleksinya yang saya ajak Anda renungkan, refleksinya begini. Kalau kita merayakan Imlek, itu banyak makna, ya kan? Anda pakai merah, contoh Anda pakai merah di sini. Anda tahu nggak maknanya merah apa? Bapak Ibu? Kenapa harus pakai merah? Kenapa nggak pakai biru? Boleh biru nggak? Boleh kan? Ada yang biru kan? Boleh putih? Boleh. Boleh kuning? Tapi rata-rata merah. Anda tahu maknanya merah kenapa? Ayo. Saya mau tanya, Anda tahu maknanya merah apa? Ibu yang pakai konde ini? Konde bunga? Merah apa? Keberuntungan. Jadi warna lain gak beruntung. Kalau dalam gereja Katolik juga merah kan ada ya. Merah itu kan warna apa? Sebenarnya pengorbanan. Warna kemartiran. Warna kita menyerahkan diri. Gitu ya. Yesus wafat juga kan Jumat Agung merah. Ya. Lalu martir-martir itu dirayakan dengan merah warnanya. Gitu ya. Karena kemartiran pengorbanan diri. Justru Imlek itu dengan warna merah. Kita mengorbankan diri kita juga. Kita diingatkan bahwa kita harus berkorban. Berani berkorban buat orang lain. Jangan kita ego sama diri kita sendiri. Itu hanya salah satu simpel. Contoh saja. Kenapa sih kita pakai warna merah? Dan itu kita maknai dengan iman kita. Ya mungkin bisa dengan ibu bilang keberuntungan. Oke, secara tradisi Chinese mungkin iya warna merah keberuntungan itu ya, sukacita, happy dan sebagainya. Tapi juga dimaknailah dengan iman. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita doakan itu dimaknai dengan iman. Jangan lupa dengan iman. Ya. Misalnya lagi, Anda makan jeruk, kan ada kasih jeruk ya. Imleknya berbagi jeruk. Saya nggak tahu ntar ada bagi jeruk nggak di sini ya. Ada bagi jeruk ya. Jeruk itu kenapa harus bagi jeruk? Kenapa nggak buahnya apel? Kenapa nggak durian? Mahal. Jeruk paling murah ya. Jeruk paling murah ya. Apakah harus jeruk? Pertanyaannya. Hah? Lambang emas. Karena luarnya kuning. Ya. Tapi jeruknya jeruk yang itu kan, jeruk mandarin itu kan, yang kuning itu. Kenapa nggak jeruk Pontianak? Asam. Banyak alasan lah. Nah, Bapak Ibu, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat. Sebenarnya tindakan-tindakan kita itu kita cuma sekedar tahu karena itu ritual Imlek saja, atau sebenarnya dimaknai dengan iman kita. Harus dimaknai dengan iman kita satu persatu. Itu yang kita lihat. Banyak sebenarnya bisa kita maknai tadi dari warna merah, dari angpau, dari jeruk, warna kuning keemasan, lalu ada lapis legit itu kan. Macam-macam lapis-lapis itu ya, macam-macam lah. Ya, suasananya meriah dengan berbagai macam ornamen-ornamen. Ya. Nah, maka saya ajak untuk Anda berefleksi begini. Ketika kita merayakan Imlek, pertama ini, yang paling utama kalau kita sebagai orang Chinese, orang Tionghoa, merayakan Imlek, harusnya ini. Yang Katolik, letakkanlah Kristus sebagai sumber berkat sejati. Itu paling utama harusnya. Maka pertanyaannya, apakah aku sudah selalu memaknai Imlek dalam iman dan terang Kristus atau hanya sekedar ritual tradisi? Kalau Anda ya sudah melakukan hanya karena sekedar ritual tradisi, berarti Anda belum orang Katolik yang Chinese. Kan ada 100% Katolik, 100% Indonesia. Sekarang 100% Katolik, 100% Chinese. Ketika Anda 100% Chinese dan 100% juga Katolik, maka harusnya Anda bisa memaknai Imlek yang Anda rayakan, apa yang Anda pakai, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda beri, itu dimaknai dengan ini. Terang Kristus, iman. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, emang apa sih maknanya? Kan biasanya banyak orang yang nggak merayakan Imlek bertanya ya, apa sih maknanya kok kamu bagi-bagi angpau, kok kamu harus makan ini, makan malam bersama keluarga, apa sih maknanya? Kita bisa jelaskan, tapi jelaskan bukan hanya sekedar dari tradisi saja, tapi seimbangkanlah dengan terang iman kita. Itu harus seimbang, gitu ya.
Lalu yang kedua, rayakan Imlek sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan atas berkat dan kemurahan hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah aku sudah selalu bersyukur atas tahun yang sudah berlalu apa belum? Makanya Imlek itu ada misa Imlek. Misa Imlek itu ya bisa diadakan hari Imleknya, bisa diadakan hari Minggu setelahnya. Yang penting misa. Kita bersyukur, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita minta berkat sama Tuhan. Karena yang memberi berkat itu pertama-tama dari Tuhan. Ya. Lalu ketiga, gunakan momen ini memperbaiki relasi keluarga dan diri sendiri untuk memulai tahun baru dengan hati yang diperbaharui. Imlek sekali lagi tadi perayaan keluarga. Makan keluarga, kumpul keluarga. Dari mana-mana datang nih anggota keluarga. Dari mana-mana dia mau berbagi dan sebagainya. Maka ini, apakah kita sudah mengampuni, memperbaiki relasi dengan keluarga dan sesama? Mungkin sepanjang tahun sebelumnya, kita itu mungkin relasinya dengan adik kita, dengan saudara kita nggak oke, nggak pas. Tapi ketika Imlek, ya mereka datang. Saya punya saudara, saudara saya ya om begitu ya. Itu kalau ketemu orang, kita saudara-saudara itu nggak pernah berhenti nyerocos mulu, ngoceh mulu, nanya macam-macam. Dari ujung apapun ditanya sama dia. Ya, maka banyak saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya itu males kalau ada dia itu, kita pada menyingkir semua ya. Pada males ketemu dia, karena nyerocos. Saya nggak mau ngomongin dia karena dia udah meninggal. Ya, dia udah meninggal kemarin baru berapa lama lalu saya perminyakan sama dia, saya perminyaki dia, lalu saya misah dia. Ya, kami pada males sebenarnya ketemu sama dia. Tetapi sebenarnya ketika kami lihat, sebenarnya dia ada baiknya. Dia bisa bergaul dengan semua orang, siapapun. Pokoknya orang baru, orang lama gak ketemu, dia ajak ngobrol, apapun diobrolin sama dia. Walaupun kita dengarnya jengkel ya. Kita bosan atau kita mungkin merasa bahwa orang ini kan bawel banget sih. Tapi ternyata ada positifnya yang kita lihat. Positifnya adalah dia bisa merangkul semua orang, dia bisa masuk ke semua orang gitu ya. Walaupun orang-orang mungkin jengkel sama dia, tapi dia gak peduli. Pokoknya dia merangkul, dia ngobrol, dia bercakap-cakap, berkomunikasi dan sebagainya. Nah itu, jadi Imlek itu adalah momen perayaan sebenarnya untuk merangkul kembali. Mereka yang mungkin punya relasi gak baik. Anda yang punya relasi gak baik dengan saudara-saudara Anda, sebelum-sebelumnya jengkel, marah, kesal dan sebagainya. Nah ini, momen-momen Imlek itu adalah momen-momen untuk merasakan bahwa ada pertobatan di situ. Ada pembaharuan kembali. Maka apakah sudah saling mengampuni, memperbaiki relasi keluarga dan sebagainya. Itu Imlek. Sama ketika Anda datang ke gereja, Anda merayakan Imlek saat ini, jangan sangka bahwa ini nggak ada maknanya. Maknanya itu ada. Ketika Anda datang ke sini, Anda ketemu dengan orang yang jengkel sama Anda, atau Anda kesal sama dia, Anda berani nggak mengampuni dia? Mengatakan, Kyonghi, selamat tahun baru, ayo kita maju bersama, semoga tahun depan sukses. Itu kan ucapan-ucapan yang ada maknanya sebenarnya loh. Jadi bukannya sekedar Kyonghi ya, Kyonghi, dan sebagainya, Kongsi Facai dan sebagainya. Tapi ada maknanya. Mendoakan dia di tahun yang baru, supaya sukses, supaya bahagia. Itu kan sebuah bentuk untuk kita merangkul kembali pertobatan. Kita mau berdamai kembali dengan orang-orang yang mungkin pernah jengkel, pernah kesal dengan kita dan sebagainya. Nah maka Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi perayaan Imlek itu bukannya sekedar perayaan ritual belaka. Tetapi pasti ada maknanya. Dan jangan pernah dikatakan bahwa ini bertentangan dengan iman gereja Katolik. Ini banyak yang sejalan sekali dengan gereja Katolik. Ini banyak yang senada dengan ajaran-ajaran nilai-nilai di dalam gereja Katolik. Ya. Satu lagi yang saya ingat, saya selalu terkesima dengan berbagi angpau. Karena ketika berbagi angpau, kita juga akan berharap ada keberuntungan datang sama kita. Benar nggak? Benar. Di tahun depan. Ya. Itu yang saya yakini. Ya. Makanya saya kemarin berbagi kepada teman-teman di kantor itu dan siapapun ya udah saya berbagi buat mereka. Kenapa? Supaya
Saya pun ada keberuntungan, bukan keberuntungan dalam uang, tidak, tapi keberuntungan dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan, dalam pekerjaan saya dan sebagainya. Apapun keberuntungan itu. Maka semoga Anda semua pun juga sama. Di tahun kuda api ini Anda punya keberuntungan masing-masing, Anda punya berkat dari Tuhan. Amin. Mau terima berkat dari Tuhan? Ya. Nah, semoga Anda bisa terima berkat yang berlimpah dari Tuhan sendiri dalam peristiwa Imlek. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, maka sekali lagi semoga perayaan Imlek yang Anda hayati sebagai orang-orang Katolik, Anda bisa hayati dengan baik, Anda bisa maknai dengan baik. Ingatlah satu kalimat tadi, bahwa ritual Imlek itu harus diisi dengan terang iman. Kalau tidak hanya sekedar kekosongan aja, ritual belaka, tindakan-tindakan kosong yang kita lakukan setiap tahun, tapi kita tidak memaknainya. Apapun, mulai dari persiapan Imlek, potong rambut kah, atau mungkin bersihin rumah, atau ke kuburan berdoa, atau sampai perayaan Imlek, malam Imlek kumpul bersama, sembahyang di depan altar, misalnya kalau ada altar doa, ya, lalu sampai kepada berbagi angpau, kunjungan keluarga, semuanya itu ada tindakan-tindakan, itulah ada unsur iman yang harus kita hayati dan kita imani, kita lakukan di dalam hidup kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, semoga perayaan Imlek membuat Anda semua bisa membuka mata setidak-tidaknya, pemahaman sedikitlah bahwa Imlek itu tidak ada versus dengan iman Katolik, tetapi Imlek adalah sahabatnya iman Katolik. Maka saya akan mengajak Anda untuk berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama, saya akan doakan Anda. Semoga di tahun Imlek ini yang baru ini, tahun kuda api ini, Anda semua dengan penuh dengan berkat Tuhan. Walaupun musim itu selalu berganti, walaupun kasih Tuhan itu selalu tidak pernah berhenti, tapi Anda selalu mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan. Amin. Saya akan doakan Anda pada kesempatan malam ini. Mari kita hening sejenak. Saya undang semua singar ke depan. Saya akan doakan Anda satu persatu dari sini. Kita akan mohon di tahun baru ini, kita penuh berkat dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada kita sepanjang tahun ini. Apapun situasi kita, apapun yang Anda lakukan dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, semoga Tuhan selalu menolong Anda semua. Tahun ini menjadi tahun berkat buat Anda masing-masing. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, lihatlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang bergembira di dalam perayaan Imlek. Di tahun yang baru ini kami mensyukuri segala berkat-Mu. Semoga apa yang sudah kami terima di tahun yang lalu, yang kami jalani, yang kami alami, pengalaman suka duka, menyenangkan maupun kurang menyenangkan, pengalaman jatuh bangun, pengalaman dengan berbagai macam kesulitan yang harus kami hadapi, Engkau tetap memberikan kekuatan baru kepada kami di tahun yang baru ini, untuk melangkah maju, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk berbagi berkat juga di sekitar kami, untuk kami bisa punya keyakinan melangkah, move on untuk menjalani hidup kami ke depannya. Tuhan, bulan terus akan berganti, tapi kami percaya kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami. Kasih-Mu tetap tidak berubah, dan Engkau selalu akan terus memberkati kami. Engkau akan memberikan anugerah-Mu, Engkau akan melindungi kami dari berbagai macam bencana dan apapun juga sepanjang tahun ke depan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menolong kami satu persatu dengan keluarga kami masing-masing.